Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru, dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh diingatkan dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca bersama firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-8. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi, ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah ke utara." Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatlah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh ada sebuah lubang dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu." Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, "Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini." Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dengan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok di sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaazania bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahnya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan." Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang ada di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini." Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai, bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah itu, hai anak manusia?"
Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel dibawa oleh Tuhan untuk melihat perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh umatnya pada waktu itu. Ada begitu banyak contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka atas kekejian yang dilakukan oleh umatnya. Tentu bagi Yehezkiel melihat kekejian-kekejian itu tidaklah mudah, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepadanya. Tentu bukan tanpa tujuan Yehezkiel ditunjukkan oleh Tuhan kekejian-kekejian umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar. Yang pertama dari sisi Yehezkiel, kadang Tuhan izinkan kita melihat hal-hal yang tidak benar dengan mata kepala kita sendiri. Tentu ketika melihat hal itu, hati kita sedih atau prihatin. Namun tentu diharapkan tidak hanya berhenti di keprihatinan. Kita diharapkan dapat melakukan sesuatu supaya dapat memperbaiki atau paling tidak mengingatkan setiap saudara-saudara kita yang berperilaku tidak benar. Dengan demikian kita menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap memperhatikan. Oleh karena itu, mari kita terus menyadari bahwa dimanapun dan kapanpun, serta apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus memperhatikan setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga perilaku dalam setiap hari dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk menjadi sarana menyampaikan kebenaran firman-Mu ketika Tuhan izinkan kami melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu di sekitar kami. Dan mampukan kami juga untuk menjaga sikap dan perilaku kami, karena Tuhan melihat apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.